Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tattabi'ul hawa fa yudillaka 'an sabilillah. Innal ladzina yadilluna 'an sabilillahi lahum 'adzabun shadidun bima nasu yawmal hisab. Sadaqallahul azim. Pertama-tama, marilah kita memuji serta bersyukur kepada Allah karena atas nikmat-nikmat yang tercurah kepada kita, sehingga pada malam ke-7 ini kita masih diberi kesehatan lahir dan batin, kesehatan iman juga pertama, sehingga yang membawa kita ke masjid yang kita cintai ini dengan tujuan niat yang sama untuk beribadah kepada Allah, khususnya dalam bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita lain yang membuka pintu ampunan Allah, pintu maghfirah, pintu ridhonya Allah, pintu rahmanya Allah, sekaligus semua turun dan kita meminta kepadanya mulai malam pertama sampai malam terakhir. Tidak perlu dibagi-bagi bulan suci Ramadan 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. Memang ada hadis, tapi itu lemah sekali, bahkan ada mengatakan palsu. 10 pertama turun rahmat Allah, 10 kedua turun ampunan Allah, 10 ketiga membebaskan hambanya pada asap api neraka. Ini sebenarnya tidak ada. Mulai malam pertama sampai malam terakhir satu paket, tidak membeda-bedakan Allah. Hambanya siapa saja yang meminta akan diberikan. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua mendapatkan rahmatnya Allah, rahimnya Allah, hidayahnya, ridhonya insyaAllah bersama keluarga kita. Amin. Selanjutnya mari kita juga menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah pemimpin sejati dunia akhirat, pemimpin yang mempertanggungjawabkan umatnya. Beliau tidak pernah berkata, mana istriku, bagaimana anakku, cucuku. Tapi yang selalu dipertanyakan beliau, ummati, bagaimana umatku ya Allah. Baik pada saat sakaratul maut, baik pada saat dibangkitkan pada hari kebangkitan nanti. Manusia yang pertama dibangkitkan adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersujud terus di hadapan Allah, dan apa dia katakan? Ummati, umatku ya Allah. Maka Allah mengatakan, bagiku Muhammad akan kuberikan ampunanku kepada siapa saja umatnya yang berikan. Ini namanya syafaat. Mudah-mudahan bagaimana roh ada umat melalui, dan itu sebagai mujizat pembukaan terakhir. Tidak ada rasul Nabi yang mendapatkan mujizat yang namanya syafaat, hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah rahimakumullah, perkenankan saya pada malam ini akan menyampaikan satu judul, kiat
pengendalian hawa nafsu, giat pengendalian hawa nafsu. Perbedaannya manusia pada hewan hanya terletak pada hawa nafsu. Ini Pak, perbedaannya manusia dengan hewan di luar daripada fisiknya, sifatnya ada berbeda pada hawa nafsu. Kalau binatang tidak ada pengendaliannya, kalau manusia ada batas-batas pengendalian hawa nafsunya. Oleh itu Allah tadi menyatakan dalam surah As-Saff ayat 26 yang saya bacakan, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyeret kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang amat berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya sama dengan tidak mengimani hari akhir, kata Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, perlu kita ketahui ada dua unsur yang memungkinkan kita sebagai manusia berada pada posisi yang mulia, sekaligus juga berada pada posisi yang hina, terendah. Yang pertama, akal dan nurani dengan arahan hidayatul fitrah. Ia wakal kita si bawah nurani kita yang kencing ini wina pasu, maka usilah kita luar biasa brutal sekali. Tidak ada lagi haramnya, halal saja. Jadi kalau kita masih bernormal sebagai manusia, akal nurani kita, hidayah adalah bisikan Rabbani selalu ada di dalamnya. Yang kedua, hawa nafsu dibawa pengaruh syaitan. Apabila akal kita, nurani kita katakan ini wena, nauzubillah min dzalik. Ina nakata terjelota polo-polo dua jina mata patau binatang ya semua. Kenapa? Perlakuannya melebihi binatang, lebih kilo-kilo sifat-sifat daripada orang-orang. Alun natawa natawa. Dia gak bicara ambisi luar biasa, arogan, egonya luar biasa. Hadirin jemaah yang berkumpul. Olehnya itu kita harus komitmen tinggi terhadap Allah. Bagaimana mengendalikan hawa nafsu kita yang boleh kita baraki pak kendaraan, yang boleh gagas nero oto itu motor tentu di temero boleh. Apa dia kau balu? Di hawa nafsu tidak pernah salah. Hawa nafsu adalah memicu kita untuk hidup. Yang boleh kita pada bentuk kemewahan. Ada terus kita terkena alimani kan sudah mesti. Olehnya itu hawa nafsu yang perlu dikendalikan yang mana? Bayangkan juga Pak, kalau semua mobil atau motor menaiki gasnya, logika boleh, apalah jurang agak ada sama dalam mobil. Olehnya itu gas harus terkendali. Hawa nafsu memicu kehidupan manusia. Olehnya itu dibagi tiga hawa nafsu. Yang pertama, an-nafsu amarah. Ia nampak bahaya. Ia nafsu amarah baik. Dia ada larangan. Asal mati itu pikiran orang kamali nalih. Namun tanya ke kanan. Dia memperoleh kedudukan jabatan dengan segala cara. Ia namanya pakai. Ia namanya mangga ke kanan. Benena tahu ini dari persoalan kita benena. Inilah anak suami. Ya dona anak sumarang baca ini uji bapak. Ya nanti mereka tahu bulan si kuanan jalan anak mati. Apa itu sifat apa anak sumarang? Dia kagak dapat. Pokoknya tidak ada apa-apa nak nagasa. Kursi nagasa salima ada si baru. Jadi itu kalau tidak terkendali, istri bisa membunuh suami, suami bisa membunuh istri, begitu pula orang tua bisa membunuh anaknya, sebaliknya anak juga bisa membunuh orang tuanya. Maka kacau kehidupan kalau anak suami marah yang ini. Yang kedua, anak sulawam, dia anak sulawam masuk sekali. Apa mana itu Pak? Murni.
aja pada kisah untuk mereka itu, mereka disibak-sibak apa? Alhamdulillah, ya kau mau disibak lawa, anak sudah mawada, alhamdulillah, tahu itu. Makanya di pengadilan ditanya oleh hakim seorang pembunuh, Siti tahu bunuh kepala keluarga. Ditanya ke hakimnya, apa anda menyesal? Maka dia hakim ngomong-ngomong ngomong anak menina nauzubillah akhirnya nolok-nolok tidak ada lagi nafsu penyesalan dia tidak seperti itu usah-usah yang sudah sejauh hukuman ini jadi Pak terbagi hari ngomong usah-usah kita kemohon memaparkan yang terakhir yang nafsu yang kita inginkan sehingga diharapkan dalam bulan Ramadan ini kita berpuasa an-nafsu mutmainnah an-nafsu mutmainnah sejalan dengan perintah dan larangan Allah. Malari yang perintah si pemerintah Allah Ta'ala. Bayangkan Pak perintah Allah Ta'ala luar biasa dalam bulan Ramadan ini untuk mengendalikan hawa nafsu. Yang halal saja diharapkan untuk sementara. Ya roh halal aja. Ya jadi sedang PBD anu halal. Allah mau melihat kita. Apakah betul-betul bisa kita lulus sehingga mendapatkan nanti Allah muttaqun. Yang mana dapatnya Allah muttaqun? Ada pada an-nafsu mutmainnah. Terakhir itulah sehingga Rasulullah mengingatkan kita semua saat beliau meninggal inna mahalal umat bittibai hawa bisanami wa hubbi dunia nampak eksimen yang kita si teman-teman cukup mematu-matu dia terusi dalam sunnah dia nak kendalikan dalam sunnah senang dipuji beliau yang keakaran terus kepuji-pujian tidak ada manusia yang tidak senang dipuji Pak ini beda saya kata sih begini betul lah kata si pasal sendiri masa padahal yang mereka agak maka baru sebaliknya pengurus pasti yang berprestasi apa salahnya dikatakan alhamdulillah 10 meruntuh tetapi yang cacat dengan Allah atau puji-pujian anu dia nak kau dimiliki mana sering maafin dia ingat atau biasa bantu jadi asal puji-pujian mas kata tadi pada ada pada sehari Romeo ya sebenarnya sekedar ini mereka kejadian apa punya apa mata hati bangkana bupati gubernur presiden saya dengar akalna memang sudah ada turun ni saya dona boleh berikan nilai dikompak-kompak nauzubillah hancurlah negeri kita hancurlah manusia kalau model begini yang dikatakan cinta dunia dikatakan siasat cinta ya kalau kesogian 10 tahun aja dia udah siasat cinta dunia belum coba mereka tuh kasih siasat cinta dunia Butina untuk pemilu mereka ada cinta dunia isobo taluran semua pilih nah pilih ada salah itu yang sama cinta dunia mereka kesogi dengan cinta dunia mereka orang-orang tapi tidak menentukan akhir ero betul-betul aslinya yang kesogi ya jawab katakan mereka ini cinta dunia sampai bapak kalian ya kung kata makan ada yang minum dia makan ada yang minum aku ini orang kasaparan untuk menyumbang beramal bagaimana ini bicara kasih semangat ini Pak contoh lagi cinta dunia ngalah diri dia orang perang daripada rumah kawin margin kasih penjualan alasan tak bendi deka bawa turun di dolar asuh tak ada orang kaya asuh meminta kami semua orang orang bisa ini jadi katakan cinta dunia yang dia cinta dunia ini papa jualan kota maka Pak itu masih tinggal apa ya jadi mari kita yang dikatakan Rasulullah mudah-mudahan kita terhindar semua insyaallah nanti sebuah hari dilanjutkan kita masuk dalam nanti sebuah hari bagaimana cara akan video balik untuk kendalikan Rasulullah